Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kelas PI malam ini kita bakal ngebahas tentang soal UTBK. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ada sebuah paragraf. Sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto mengalami kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) Ascension. Mereka mengaku merugi sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu. Para pedagang mengalami dampak negatif aturan itu. Pada sektor usaha kecil sepatu misalnya, pengusaha merugi sampai 50%. Orderan berkurang 50%, artinya produksi kami juga berkurang sebesar itu, kata Pak Budi Utomo, anggota Gabungan Pengusaha Sepatu GPS Kabupaten Mojokerto. Sepinya order terjadi karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor lebih murah daripada harga produk lokal. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, nah di sini opsi A-nya ada FTA ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Di opsi B-nya, para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Lalu yang C, sejak Januari lalu, kerugian akibat FTA ASEAN Cina dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Di opsi D-nya ada akibat FTA ASEAN Cina, kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%. Yang E, banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN Cina. Nah, jadi di sini, kunci jawaban dari pertanyaan itu adalah yang E. Nah, kenapa sih bisa yang E? Yuk kita bahas dulu nih satu-satu. Nah, dari yang opsi A, FTA ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Nah, padahal di paragraf ini sama sekali ya kita baca di sini, FTA ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Ini benar karena kita baca di kalimat pertama aja ini ada sejumlah pengusaha sepatu kecil mengalami kesulitan. Nah, mereka mengaku merugi. Jadi di sini kuncinya adalah pada bagian pengusaha sepatunya itu merasa rugi karena adanya FTA ASEAN Cina. Jadi opsi A ini benar. Lalu opsi yang B, para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor. Nah, ini juga pernyataan ini sesuai dengan paragraf di atas karena pada kalimat di sini nih, sepinya order terjadi karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor. Jadi intinya pelanggan-pelanggan yang sebelumnya beli sepatu di lokal ini, di pengusaha lokal, akhirnya memilih untuk beli sepatu dari impor dari luar negeri. Makanya opsi yang B itu sesuai dengan paragraf di atas. Lalu yang C, sejak Januari lalu kerugian akibat FTA ASEAN Cina dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah. Ini juga pernyataan sesuai dengan isi paragraf di atas karena terlihat jelas banget nih di kalimat yang pertama. Jumlah pengusaha sepatu mengalami kesulitan, mengaku merugi. Nah, di sini nih kuncinya. Nah, di opsi yang D, akibat FTA ASEAN Cina, kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%. Ini juga pernyataannya sesuai dengan paragraf di atas karena kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini jelas banget ya ada tulisannya pengusaha merugi sampai 50%. Oke, jadi pernyataan yang paling tidak sesuai dengan isi paragraf di atas itu yang E. Banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN Cina. Nah, salahnya itu di bagian karena menunggu pelaksanaan. Padahal warga pelanggannya itu melakukan pemesanan karena karena padahal pelanggannya itu tidak melakukan pemesanan sama sekali. Tapi di bagian E ini malah ditulis kalau mereka menghentikan permintaan pesanan. Jadi yang E itu pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas. Oke, yang nomor 2. Nah, jadi di sini ada bacaan. Oke, jadi selanjutnya ini paragraf untuk soal yang nomor 2 sampai nomor 8 ya.
Kita baca dulu nih. Industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga dan menjadi salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2017, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai 12,4 miliar US dollar yang mana melebihi target asosiasi pertekstilan Indonesia atau API sebesar 11,8 miliar US dollar. Nah, pakaian jadi konveksi ini merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga setelah batu bara sebesar 20,63 miliar US dollar dan minyak sawit sebesar 17,89 miliar US dollar. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke Amerika Serikat sepanjang 2018 mencapai 3,78 miliar US dollar atau setara dengan 52,87 triliun rupiah. Nah, ekspor ini itu tumbuh sebesar 9,3% dari tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang dengan nilai 740,9 juta US dollar dan ketiga adalah Jerman dengan nilai 372,48 juta US dollar. Data 10 negara tujuan utama ekspor pakaian jadi Indonesia disajikan dalam gambar 2. Nah, jadi ini adalah data tepatnya ya. Oke, untuk menjawab soal yang pertama, kita lihat bacanya dari sebelah kiri dan lihat soalnya dari sebelah kanan ya. Oke, jadi langsung aja. Berdasarkan paragraf 1, jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, aku lebih prefer buat baca, dilihat dari opsinya dulu. Karena kalau misalnya kita baca ulang dari atas bawah gitu, bakal lebih menghabiskan waktu. Jadi kita kupas dulu dari opsi yang pertama, setiap penduduk dapat memproduksi garmen. Yang opsi kedua, opsi B, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Lalu opsi C, setiap penduduk dapat memulai usaha di sekitar manufaktur, di sektor manufaktur. Lalu yang opsi D, setiap penduduk harus bekerja di industri tekstil dan garmen. Lalu yang E, setiap penduduk dapat menjadi anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Nah, mungkin ya ada beberapa teman-teman yang agak bingung kayak maksudnya gimana sih gitu, karena agak bingung mungkin ya antara apa yang disimpulkan, apa hubungannya sih jumlah penduduk Indonesia berjumlah 250 juta sama produksi garmen, mulai usaha manufaktur, bekerja di industri tekstil gitu. Nah, jadi dari opsi yang A, setiap penduduk dapat memproduksi garmen. Ini salah ya, karena di sini yang ditanyakan itu, di sini yang diambil kesimpulan dari kalimat yang ini nih. Nah, di sini kan ada kalimat, kata kuncinya itu di bagian penduduk berjumlah 250 juta jiwa. Nah, ini tuh kata kuncinya, kita cari di paragraf ini. Nah, langsung kelihatan kan di bagian kalimat pertama, industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis. Nah, industri strategis ini jadi bagian penting juga nih, industri strategis bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Oke, jadi di sini yang ditanyain itu kita harus ambil kesimpulan nih, kenapa sih kalau misalnya penduduk Indonesia itu banyak, terus industri tekstil itu bisa dibilang industri yang strategis, kenapa? Nah, jelas kalau misalnya nih, ibaratnya, kalau misalnya industri tekstil itu kan pakaian jadi ya, nah, hubungannya antara industri tekstil itu jadi industri strategis sama jumlah penduduk yang banyak itu adalah di bagian kalau misalnya penduduknya banyak, tentu orang yang butuhin baju itu kan pasti banyak. Jadi kayak semakin banyak itu semakin luas pasar bagi industri tekstilnya itu. Jadi ketika mereka memproduksi pakaian, konveksi gitu-gitu, konsumennya banyak, jadi mereka bakal lebih diuntungkan. Maka dari itu, industri tekstil itu jadi industri yang strategis buat Indonesia. Nah, jadi bisa kita simpulin kalau misalnya dengan banyaknya penduduk Indonesia ini, tentu lebih banyak orang yang membutuhkan produk tekstil itu kan. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa lihat nih dari opsinya mana sih yang paling mendekati atau yang paling tepat gitu.
Nah, untuk A sendiri jelas salah ya, karena di sini penduduknya malah berperan sebagai produsen. Ya, terus di bagian B, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Nah, ini nih yang paling tepat. Karena setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi, maka industri tekstilnya ini jadi lebih berkembang, jadi strategis karena banyak konsumen yang bakal membeli produknya dia. Gitu. Oke, jadi benar jawabannya yang B. Nah, ini nih. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk sangat strategis bagi industri, yakni terkait pasar yang besar dan tenaga kerja yang melimpah. Pasar yang besar dapat diartikan sebagai kebutuhan penduduk yang sangat banyak. Jadi, simpulan yang tepat adalah setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Selanjutnya, nah, masih di paragraf yang sama, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita lihat di pembahasannya. Oke, jadi kunci jawaban dari pertanyaan ini adalah yang B. Kalimat kedua paragraf 1 menyatakan industri tekstil dan garmen merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga dan salah satu industri paling banyak menyerap tenaga kerja. Jadi pernyataan yang benar adalah industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Oke, jadi kita coba bahas satu-satu ya dari opsi yang pertama. Yang pertama itu ada industri tekstil dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. Nah, di sini udah bisa kita lihat tentu salah dong. Karena bagian 250 juta itu penduduk Indonesia, bukan 250 juta tenaga kerja. Nah, opsi yang B ini opsi yang benar tadi ya. Terus opsi yang C, industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai 11,8 miliar US dollar. Nah, ini juga jelas salah. Kenapa? Karena kita lihat di bagian 11,8, kita cari 11,8 miliar US dollar ya sebagai kata kuncinya. Nah, kita temuin nih di kalimat terakhir di paragraf pertama, 11,8 miliar US dollar. Oke. Nah, tapi itu apa sih? Itu emang itu jumlah yang berhasil diproduksi, yang berhasil diekspor dari industri ini. Ternyata pas kita baca ulang, nih, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai 12,4 miliar US dollar. Jadi, industri tekstil berhasil mengekspor produk sebesar 12,4 miliar US dollar, yang mana melebihi target API sebesar 11,8 miliar US dollar. Jadi 11,8 miliar ini bukan berhasil mengekspornya, tapi target dari API. Nah, yang B itu salah. Salah juga karena di sini industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Itu salah karena jelas di sini juga nggak ada kalimat yang menyatakan hal itu. Lalu yang opsi E, industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Itu juga nggak benar ya, karena di sini walaupun ada bagian yang menyebutkan API, tapi di sini nggak ada bagian jelas yang menyebutkan bahwa API itu memantau industri tekstil tanah air, karena bisa aja asosiasi itu cuma ya asosiasi pertekstilan, tapi dia nggak secara khusus memantau industri tekstil tanah air. Selanjutnya soal nomor 3, berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Nah, ada opsi yang pertama, merupakan produk ekspor impor Indonesia. Opsi yang kedua, termasuk dalam pendapatan sektor non-migas. Opsi yang ketiga, memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Dan opsi yang keempat, merupakan sektor manufaktur terbesar di Indonesia. Lalu opsi yang kelima, memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B. Industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non-migas. Oke, jadi kita bahas dari opsi yang pertama ya. Yang A itu industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Di sini jelas menunjukkan bahwa konveksi itu merupakan produk ekspor Indonesia, tapi tidak ada kalimat yang benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia itu juga mengimpor konveksi dari luar negeri loh, gitu enggak. Berarti makanya opsi yang pertama itu salah. Lalu opsi yang kedua itu benar karena kita bisa lihat nih di bagian kalimat pertama di paragraf kedua, pakaian jadi atau konveksi merupakan salah satu andalan ekspor migas di Indonesia. Nah, ini jelas sekali menunjukkan
Makanya ini benar. Terus yang C, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Ini jelas salah. Kenapa? Karena nih, nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga setelah batu bara. Jadi dia terbesar ketiga ya. Berarti lebih kecil, jelas lebih kecil daripada batu bara. Terus yang D, industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar di Indonesia. Ini juga salah karena terlihat jelas. Di bagian paragraf pertama, industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga. Jadi di sini bukan yang pertama, bukan yang terbesar di Indonesia juga. Lalu opsi yang E, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. Ini juga jelas salah karena di sini ya terbesar ketiga. Jadi pokoknya yang paling besar itu pokoknya yang paling dia terbesar ketiga, yang pertama sama kedua itu batu bara dan minyak sawit. Jadi dia jelas lebih rendah nilai ekspornya daripada kelapa sawit. Oke, jadi soal selanjutnya, berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar mengenai ekspor pakaian jadi Indonesia? Nah, di sini kunci jawabannya adalah yang C. Pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. Oke, kita bahas dari opsi yang pertama. Pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. Kita bisa lihat di sini. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke Amerika Serikat. Nah, jadi 9,3% itu spesifik ke Amerika Serikat, bukan secara keseluruhan pasar ekspor Indonesia. Lalu yang B, Jepang merupakan pasar utama produk pakaian jadi Indonesia. Ini juga jelas salah, karena di sini jelas banget ya. Nih, data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke Amerika Serikat mencapai 3,78 miliar US dollar. Nah, dia tuh jadi terus selanjutnya kalimat selanjutnya, negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang. Jadi jelas banget di sini yang Jepang itu negara yang uh, ekspor konveksinya terbesar tapi kedua. Jadi dia jelas bukan yang utama karena yang utama itu yang pertama yaitu Amerika Serikat. Nah, opsi C, pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. Benar, karena dia yang terbesar pertama. Lalu yang D, Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. Nah, itu juga jelas salah karena Jerman adalah negara dengan ekspor ketiga. Jadi, yang pertama itu Amerika, yang kedua Jepang, yang ketiga baru Jerman. Jadi, kalau misalnya dua tertinggi itu bukan Amerika sama Jerman, tapi Amerika sama Jepang. Oke, selanjutnya yang opsi E, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika lebih sedikit daripada tahun lalu. Itu juga salah karena nyatanya nilai ekspornya itu malah naik 9,3% daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya, soal nomor 6. Berdasarkan gambar 2, oke, jadi kita geser ke bagian gambar. Di bawah sini ada gambar. Berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Nah, karena di sini kita lihat yang nilai ekspornya paling rendah kan Malaysia 77,6 juta, terus yang agak lebih tinggi lagi itu di sini ada 146,5 juta Belgia. Nah, lalu kalau kita lihat di sini di kunci jawabannya itu jawabannya yang C, yaitu Kanada sebesar 178,8 US dollar. Tapi ternyata teman-teman, mohon maaf banget, ternyata ada kesalahan di sini. Ternyata pas aku lihat lagi, di sini tulisannya, kunci jawabannya di sini bahwa diagram batanya itu dia semakin ke atas, semakin tinggi nilai ekspornya. Padahal ternyata di bagian Inggris ini dia lebih rendah, yaitu 168,7 juta. Jadi yang terendah pertama itu Malaysia, yang terendah kedua Belgia, lalu yang terendah ketiga itu ada Inggris. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Ini salah ya, ini salah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya soal nomor 7.
Nah, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang bernilai 347,2 juta US dollar. Nah, di sini jelas banget ini tipe soal yang paling gampang karena dia langsung kelihatan di bagian-bagiannya. Jelas ini jawabannya adalah Korea Selatan, yaitu yang D. Oke, benar jawabannya D. Selanjutnya, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor lebih dari 500 juta US dollar. Nah, di sini yang memberikan ekspor lebih dari 500 juta itu ada Jepang sama Amerika Serikat. Nah, jadi jawabannya antara Jepang atau Amerika Serikat. Tapi karena di opsinya nggak ada Amerika Serikat, berarti jawabannya yang Jepang, yaitu yang C. Oke, selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya perhatikan deret angka di bawah ini. Ada 2, 6, X, Y sama 162. Nah, nilai X dan Y itu secara berturut-turut adalah, nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih agak bingung kalau ngerjain soal begini ya. Nah, untuk soal begini itu lebih mudahnya, biasanya kita cari dulu nih hubungan antara 2 sama 6. Kayak operasi bilangan apa sih yang bisa bikin 2 itu jadi 6? Nah, kalau misalnya kita mikir kayak, oh 2 kali 3 gitu. Nah, kita coba ya 2 kali 3. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Wah, benar. Kita coba lagi kalau misalnya 6 kali 3, 6 kali 3, 18. Wah, ada opsinya nih 18. Selanjutnya, 18 kali 3. Wah, ada juga nih opsinya 54. Oke, berarti jawabannya udah ketemu yang D, yaitu 18 dan 54. Nah, mungkin ini soalnya lebih gampang karena ada beberapa tipe soal yang memang lebih sulit. Nah, untuk soal yang kayak kadang ada beberapa soal yang kalau misalnya kayak sekali, misalnya angka di bagian yang sini sama sebelahnya itu kita giniin nggak ketemu, kita giniin nggak ketemu. Nah, itu biasanya operasi bilangannya tuh lebih di apa ya, selisih satu, misalnya yang ini sama yang ini. Misalnya gini nih. Misalnya ya, ada contoh nih, misalnya 2, 1, 8. Gitu. Habis itu misalnya 2. Nah, misalnya ini kalau misalnya kita cari kayak 2 ke 1. 2 ke 1 itu 2 ke 1 itu kan mungkin misalnya 2 kurangi 1 ya. Terus 1 ke 8. Oh, 1 tambah 7 gitu misalnya. Terus habis itu 8 kurangi 2. 8 kurangi 2, 6. Kok nggak ada polanya, nggak ketemu pola apa-apa gitu ya. Nah, mungkin kita harus coba langsung kayak gini nih. 2 kali 4 jadinya 8 gitu. Jadi kayak bisa langsung lompat-lompat gitu. Nah, mungkin aku di sini nggak ngejelasin lebih mendalam atau lebih luas tentang materi ini. Mungkin bakal aku bahas di lain kesempatan, atau mungkin ada ini juga udah dibahas kayaknya ya di subtes PU. Oke, jadi kita langsung ke soal selanjutnya aja. Jadi jawabannya tadi adalah 18 dan 54. Selanjutnya ini. Nah, selanjutnya ada soal tipe silogisme. Premis yang pertama, semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng. Yang kedua, tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain kelereng dan layang-layang sekaligus. Terus premis yang ketiga, Anggi mahir bermain layang-layang. Mana pernyataan yang sesuai dengan 3 premis di atas? Nah, kita langsung aja lihat yang pertama nih. Jadi, kita kalau untuk soal kayak gini, mungkin karena untuk kalimat-kalimatnya juga kayak berhubungan dengan lingkungan sekitar kita, jadi buat lebih gampangnya kita bisa sambil ngebayangin nih, misalnya nih, semua siswa kelas 5 main bermain kelereng. Bayangin aja semua anak dalam satu kelas itu jago buat main kelereng. Jago main kelereng kan. Terus nggak ada siswa kelas 5 yang jago main kelereng dan main layang sekaligus. Jadi kalau misalnya dia jago main kelereng, dia nggak jago main layang-layang. Sedangkan kalau dia jago main layang-layang, dia nggak jago main kelereng gitu ya. Premis yang ketiga, Anggi mahir bermain layang-layang. Nah, ternyata si Anggi ini jago main layang-layang nih. Nah, dari ketiga premis ini, pernyataan apa sih yang bisa kita simpulin gitu? Pernyataan mana yang paling sesuai sama ketiga premis ini? Nah, dari opsi yang pertama, kita coba bahas dulu ya. Sebagai siswa kelas 5, Anggi pun mahir bermain kelereng. Ini jelas salah besar, salah banget. Karena apa? Karena seperti yang di premis kedua, kita lihat nggak ada satu anak pun yang kalau dia jago main kelereng, tapi dia juga main layang. Jadi kayak
Ya kalau jago main kelereng aja. Kalau jago main layang, ya jago main layang aja. Sedangkan si Anggi itu jago main layang. Berarti otomatis dia nggak jago main kelereng. Selanjutnya yang B, Anggi dan siswa kelas 5 mahir bermain layang-layang. Ini juga jelas salah banget, karena jelas ya, semua siswa kelas 5 itu nggak bisa main layang-layang. Karena mereka biasanya cuma main kelereng, gitu. Selanjutnya, opsi yang ketiga, siswa kelas 5 dan Anggi tidak mahir bermain kelereng. Ini juga salah, karena jelas banget nih, di premis pertama, semua siswa kelas 5 itu jago main kelereng. Jadi ini kayak, ini salah nih, kata tidak, ini salah. Terus yang ke D, opsi yang D, sebagian siswa kelas 5 termasuk Anggi mahir bermain layang-layang. Ini juga jelas salah banget ya. Jadi intinya anak kelas 5 itu nggak bisa main layang, titik gitu. Udah. Nah, jadi sisa yang E nih, Anggi bukan siswa kelas 5. Nah, ternyata Anggi bukan siswa kelas 5 nih. Kenapa? Karena dia ternyata jago main layang-layang. Sedangkan anak kelas 5 itu nggak ada yang jago main layang-layang sama sekali. Gitu. Jadi untuk tipe soal silogisme ini mungkin lebih, kalau misalnya soalnya emang yang kayak apa ya, soal silogisme ini biasanya emang kayak buat pemilihan kalimatnya juga kayak yang agak relate gitu sama kehidupan sehari-hari, kayak misalnya ibu apa adik apa atau siswa apa gitu, kayak kalimatnya nggak yang berat-berat gitu biasanya. Nah, jadi untuk ngerjain silogisme ini bisa sambil kayak dipikir, dinalar, bisa sambil diterapin kayak kalau misalnya di kehidupan sehari-hari gitu loh, kayak di misalnya di sekitar kalian ada diterapin kayak, oh kalau misalnya di misalnya nih soalnya ibu suka apa, terus dibayangin nih ibunya suka apa, habis itu adik suka apa, jadi kayak lebih ke diterapin ke kehidupan sehari-hari aja, jadi kayak nalarnya itu lebih gampang, karena kalau misalnya kayak kita baca-baca terus bingung gitu kan, biasanya kalau misalnya kayak cuma dibaca-baca itu jadi bingung, jadi kayak mending langsung dibayangin di kehidupan sehari-hari. Dan untuk soal silogisme, ini aku di sini kayaknya cuma bahas satu soal aja. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang masih bingung atau pengen tahu lebih lanjut lagi tentang soal silogisme, bisa dilihat di rekaman uh, kelas PU yang lain, karena aku udah beberapa kali bahas silogisme, sekali atau dua kali gitu kalau nggak salah udah bahas soal silogisme, dan udah bahasnya yang benar-benar kayak agak lebih luas daripada contoh soal yang ini tadi, karena silogisme itu juga ada beberapa tipe-tipenya gitu. Oke, jadi aku langsung lanjut aja ya untuk soal selanjutnya. Oke, jadi ini soal yang 11. Ini soal ini mungkin sering banget kayak tiap TO atau latihan soal itu bikin bingung. Nah, sebentar. Oke, jadi di sini perhatikan gambar di bawah, nilai X dan Y secara berturut-turut adalah, nah jadi di sini kita pakai pola yang di kiri sama pola gambar di kanan itu harus sama ya. Nah, di kiri ini ada 4 angka nih, 4, 6, 10, sama 24. Nah, kita harus cari hubungan atau cari operasi bilangan apa sih yang bisa ngebentuk bilangan-bilangan bisa di tempat-tempat ini gitu. Oke, jadi kalau untuk soal tipe ini tuh kalau aku sendiri juga kadang agak kesulitan karena beberapa soal itu emang kayak benar-benar nggak bisa ditebak, dan aku kebetulan ngasih soalnya ini yang mudah gitu ya, karena banyak yang lebih sulit lagi. Nah, untuk soal kayak gini tuh emang kalau aku sendiri juga kayak harus nyoba-nyoba gitu loh, nggak ada strategi atau misalnya nggak ada kayak rumusnya gitu, nggak ada, karena ini lebih ke random gitu. Jadi kayak setiap soal itu pasti konsepnya cara ngitungnya gitu tuh beda. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya ini kan kayak mungkin kelihatan jelas banget ya di sini ya, ada 4, ada 6, ada 10, ada 24, kayak 4 tambah 6, 10 ketemu. 4 kali 6, ketemu 24 gitu kan. Ini versi gampang nih, jadi kayak kalimat angka-angkanya itu masih kelihatan saling berkaitan. Kalau misalnya udah ketemu mungkin angka-angkanya yang kayak, aduh nggak nyambung nih, di gimana-gimana ini susah gitu. Itu kalau menurut aku sih emang, kalau dari aku lebih milih buat nyoba-nyoba aja. Jadi kalau misalnya ada ketemu bagian ini terus nggak ketemu-ketemu, jadi mending kerjain soal lain dulu. Kalau misalnya soal udah selesai, baru kerjain soal ini. Karena aku sendiri juga belum nemuin kayak rumus yang tepat banget buat uh, ngerjain soal ini. Oke, jadi karena kita tadi udah ketemu nih rumusnya, kalau yang atas ditambah yang bawah, hasilnya yang kiri nih. Coba kita coba.
3 ditambah 9 hasilnya, wah, hasilnya 12. Oke, jadi X-nya 12 nih. Wah, ada nih. Ada X-nya 12. 12 nih, ada E sama D. Terus yang atas dikali yang bawah, jadi hasil yang kanan. Atas kali yang bawah, hasilnya jadi yang kanan nih. 3 dikali 9, 27. Wah, ketemu deh yang E, 12 dan 27. Oke, jadi kunci jawaban dari soal yang ini itu adalah yang E, 12 dan 27. Oke, benar. Kunci jawabannya E. Nah, selanjutnya. Nah, ini masih soalnya mirip-mirip, tapi beda bentuk aja. Nah, kali ini di sini contohnya ada dua nih. Di sini ada segitiga, di kiri kanan, tengahnya ada 3, 3 itu sebelumnya ada 0. Terus ini di sini di kirinya ada 7, di tengah 20, di kanan ada 6, di bawah ada 2. Oke, jadi di sini kita coba dulu. Karena di sini yang dicari kan yang kanan sama yang bawah ya. Jadi kita bisa coba otak-atik dari bagian yang sini, yang C3. Misalnya nih, kita coba 3, karena ini semuanya 3, berarti ini nggak boleh ada kayak operasi bilangan yang bakal menghasilkan bilangan yang gede gitu loh, karena ini semuanya 3 gitu. Jadi pasti operasi bilangan apapun di sini hasilnya bakal 3 juga gitu. Kalau nggak 3 ya 0 gitu. Kita coba di sini misalnya 3 kali 0. 3 kali 0. 3 kali 0 kan 3 kali 0 itu kan 0 ya. Nah, 0 terus habis itu 0 kita tambahin sama 3. Wah, hasilnya 3 juga nih. Tapi mungkin kita bingung antara yang ditambahin itu yang ini atau yang ini. Oke, di sini kita udah megang coba 3 kali 0. Terus kita coba di bagian soal yang ini. 7 kali 2. 7 kali 2 itu kan 14. Nah, 14. Kalau misalnya kita bikin 14 ditambah 20, kan hasilnya jadi 34 nih. Nggak ketemu nih. Jadi antara 14, 20, sama 6. Nah, di sini kelihatan kan. Jadi 14 ditambah 20 hasilnya 6. Jadi berarti yang kiri dikali yang kanan, terus dikali, habis itu hasilnya ditambahin sama yang, yang kiri dikali yang bawah, habis itu hasil ditambahin sama yang kanan. Nah, kita coba nih ini. 3 kali 0, 0. 0 ditambah 3, 3. Jadi benar hasilnya. Ya, ini benar hasil 20. Jadi di sini kita ketemu rumusnya yang kiri dikali yang bawah ditambah yang kanan. Jadi kita coba nih pakai soal yang ini nih. 9 dikali berapa? 9 dikali X. Kok begini X-nya? Gitu lah pokoknya. X ditambah Y. Hasilnya 27. Nah, di sini udah kelihatan banget ya, karena misalnya kayak 27 9, kayak kita coba nih. Kita coba satu-satu. 9 kali 3, 27. 27 ditambah 1, 28. Nggak ketemu. 9 dikali 1, 9. 9 ditambah 3, 12. Nah, nggak ketemu di sini. Kita harus masukin opsi ini ke X dan Y, supaya hasilnya jadi 27. Terus kita coba yang ke C. 9 kali 0, 9 ditambah 3 hasilnya. 9 kali 0, 0 ditambah 3, jadinya 3. 9 kali 3, 27 ditambah 0, jadinya 27. Oke, yang D ketemu nih. Coba yang E, 9 kali 2, 18, 18 tambah 7, 25. Oke, jadi yang paling benar itu opsi yang D. Yeah. Nah, pembahasannya di sini. Nah, oke, benar ternyata yang benar opsi yang D. Oke. Oke, jadi sesi bahas latihan soal UTBK malam ini udah selesai sampai di sini, teman-teman. Tadi ada 12 soal.
Sebelumnya aku mau mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan soal yang kurang jelas atau mungkin teman-teman kurang paham. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh, komen di kolom chat-nya boleh komen boleh reply di, kolom reply YouTube nanti, atau kalau misalnya, mau DM di Instagram @miskinproject.id atau di Twitter-nya juga boleh. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan boleh langsung DM atau komen aja di video ini nanti ya. Oke, jadi sekian dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan semangat UTBK 2022. Semoga teman-teman semuanya bisa dapat PTN dan jurusan yang teman-teman mau. Sekian dari aku. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.